Hai, shalom semua. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Walaupun tenggorokan saya sakit, tapi saya percaya saya masih sehat. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kami kesehatan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, atas kebahagiaan, atas keberuntungan, atas damai sejahtera yang Kau berikan buat hidup kami di pagi hari ini. Bapakku yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Kurabata basikilala barabarabata, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kiranya Bapa, sebelum kami mau mendengarkan dan sebelum kami juga mau memulai hari kami Tuhan, izinkan kami Yesus Tuhan untuk selalu mendengarkan, untuk selalu berkata-kata, untuk selalu melakukan perbuatan apapun dalam nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mari Tuhan berbicara Tuhan dalam suara ilahi di pagi hari ini. Dalam firman-Mu Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Engkau kekuatan kami ya Tuhan. Engkau gunung batu kami ya Tuhan. Ya Allahku, siapa kami tanpa Engkau ya Tuhan? Karena Engkau kekuatan kami Tuhan. Mari Bapa, kami mohon kepadamu Tuhan Yesusku yang baik. Hanya Engkau tempat bersandarku Tuhan. Hanya Engkau tempat bersandarku Allahku. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus hamba berserah Tuhan. Dan serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Mari Bapa, berbicara Tuhan, berbicara untuk hidup kami. Kami siap mendengar Tuhan. Amin, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 15. Perikopnya, berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kamu percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang dan malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan berani bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Kita lanjutkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai dengan 18. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami dapat mendengar suara ilahi dari firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Saudara terkasih, dari firman ini kita belajar menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Apa yang kita jalani setiap harinya, kiranya Tuhan yang selalu bersada bersama kita, membimbing kita, dan kita selalu bertanya akan Dia, apa yang akan dan apa yang harus kita lakukan. Sebab musim kehidupan ada naik dan ada juga turun. Situasi positif dan negatif. Dan ditambah lagi, ada kuasa roh di dalam dunia ini yang sedang mencoba untuk membuat kita hilang harapan. Di tengah musim yang sulit atau bahkan persekusi, kita mudah lupa bahwa Tuhan masih hadir bersama kita. Dia tidak meninggalkan kita di tengah-tengah penderitaan. Bahkan Dia menguatkan dan berjalan bersama kita melewati duka cita. Gereja di Tesalonika mengalami suatu situasi yang serupa. Saat mereka berdoa untuk penyebaran Injil di seluruh wilayah mereka, mereka menghadapi masalah dan penolakan. Paulus menulis surat kepada jemaat di gereja-gereja ini bukan hanya untuk menyemangati mereka, tetapi juga untuk mengingatkan mereka akan karakter Tuhan. Dia memberitahukan bahwa Tuhan itu setia. Artinya Tuhan tidak berubah. Dia konsisten dalam karakternya. Jika Dia baik dan murah hati di masa lalu, Dia juga akan baik dan murah hati hari ini. Dan saya percaya sampai selama-lamanya. Ini juga berarti bahwa Dia memenuhi segala janjinya, saudaraku. Tuhan setia memenuhi semua perkataannya. Dia tidak seperti manusia yang berubah pikiran saat keadaan menjadi sulit. Dan Paulus memberitahukan para orang percaya ini bahwa Tuhan akan menguatkan dan melindungi mereka di tengah-tengah keadaan yang sedang mereka alami. Paulus tidak berkata mereka tidak akan mengalami hal buruk, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah badai semua ini. Saudara terkasih, Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji selalu menemani. Saudara terkasih,
Percayalah, Tuhan kita setia dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dalam keadaan apapun kita tetap percaya bahwa Tuhan yang baik itu, dan Dia akan tetap baik sampai kapanpun. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia juga mampu menguatkan dan melindungi kita melewati segala hal dalam hidup kita. Jadi saudara terkasih, ambil beberapa waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas kekuatan dan kesetiaannya. Mintalah Dia membantu dan memberimu keyakinan dalam kuasa-Nya. Tentu saja dalam doa, dalam setiap doamu. Karena sesungguhnya hubungan yang benar-benar terjadi kepada Tuhan adalah saat kita berdoa. Jadi jangan pernah memutuskan untuk berhenti berdoa, saudaraku. Percayalah, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia apapun keadaan kita. Karena Dia tidak pernah berubah. Karena Dia tidak seperti manusia lainnya. Karena memang Dia bukan manusia. Bahkan saat Dia menjadi manusia pun Dia setia. Manusia lain bisa berubah. Saat ini baik, bahkan sejam kemudian bisa menjadi jahat. Itulah sifat manusia. Tapi Dia, Bapa yang baik, melalui Yesus Kristus, Allah yang hebat, melalui anaknya yang tunggal, tidak pernah berubah. Bahkan di saat kita menyakiti hatinya sekalipun, Dia tidak berubah. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari sini kita belajar, apakah kesetiaan Tuhan yang Anda lihat hari ini? Apakah Tuhan telah menolongmu melewati musim yang sulit ini? Atau apakah Tuhan telah menjawab doamu? Atau Tuhan telah memberiku kedamaian yang melampaui perasaan dan keadaanku? Tapi apabila itu semua belum terjadi, masihkah engkau tetap setia kepada Tuhan? Karena Tuhan kita tetap setia dalam kondisi dan keadaan apapun. Haleluya, haleluya. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih atas kesetiaan-Mu kepadaku. Bahkan saat aku tidak setia, terima kasih ya Tuhan, hadirat-Mu dalam hidupku. Engkau tidak pernah meninggalkanku sendiri dalam menghadapi masalahku. Aku percaya bahwa Engkau akan terus melindungi dan menguatkanku, Tuhan. Saat aku terus menempatkan pengharapan dan imanku di dalam-Mu. Tuhan, semua kemuliaan hanyalah bagi-Mu, Yesus. Aku percaya, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau, Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih, Tuhan. Apapun yang terjadi, kami sehat, Tuhan. Kami sehat. Terima kasih Bapa. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian tadi suara ilahi yang kita dengar. Dan sebelum kita menutup lagi konten ini, kembali, kita tidak pernah jemu untuk membacakan doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Sungguh berbahagia Tuhan mengajarkan langsung doa ini buat kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.